sederhana, pertemuan keempat regresi linear ganda, kelima ANAVA uji T, ya, uji F, keenam ANAVA satu jalur, ketujuh ANAVA dua jalur, kedelapan UTS, ya. Kesembilan uji kontingensi, uji C kuadrat, ya, ini termasuk. Kesembilan, 10 ANAKOVA satu jalur, ke-11 ANAKOVA dua jalur, 12 pertemuan ke-12 uji prasyarat, uji normalitas dan homogenitas, ya. Kemudian pertemuan ke-13 statistik non parametrik, bicara korelasi Spearman, ya. Kemudian pertemuan yang ke-14 non parametrik lagi, Mann-Whitney, ya. Kemudian yang ke-15 uji Wilcoxon. Yang ke-16 WAS, ya, itu. Jadi urutannya akan seperti itu materinya, ya. Oke, ini biar kita paham, kuliah ini akan ada materi seperti ini. Nanti semua ini sudah ada di buku saya, ya, buku saya sudah ada semua, nanti bisa dibaca materinya. Oke lah, ini nanti dulu kita bicara ini, ya. Jadi langsung pada nanti kan akan beragam, ya. Penelitian saudara kan akan beragam. Mungkin ada yang kualitatif, kuantitatif, ada penelitian campuran dan sebagainya. Semua itu nanti ada kapan kita butuh statistik, ya. Jadi masing-masing ada waktunya kapan membutuhkan statistik. Oke, ya kita lihat dulu, ya. Ini kita lewati dulu. Nah, materi ini. Diagram batang, ya. Kalau kita hanya akan menyajikan tentang berapa banyak yang lulus UN, ya, dari tahun ke tahun, itu kita menggunakan diagram batang. Karena ini nggak butuh tren, ya, nggak butuh tentang time series, ya. Jadi kita hanya butuh melihat kayak apa sih dari tahun ke tahun. Ini diagram batang, ya. Nah, mudah, ya, dipahami. Nah, kemudian berikutnya, ya. Kamu contoh nilai tryout, ya, tryout. Biasanya dilakukan dilakukan berkali-kali, ya. Maka kalau kita ingin melihat ada peningkatan apa tidak, nah, maka ini gunakan diagram garis. Sama ketika orang melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, siklus pertama, kedua, ketiga, maka ini menggunakan diagram garis. Karena yang ingin dilihat adalah peningkatan, ada peningkatan apa tidak, ya. Ini diagram garis terkait dengan ada peningkatan atau penurunan, ya. Itu menggunakan diagram garis. Nah, yang berikutnya, nah ini yang ketiga, diagram lingkaran, ya. Hasil pemilihan presiden, ya. Pasti kita akan membandingkan, ya. Paslon nomor 1, 2, 3 ingin dibandingkan, maka menggunakan diagram lingkaran. Jadi semua ini tergantung kebutuhan, ya. Batang untuk apa, garis untuk apa, lingkaran untuk apa. Nah ini supaya paham, jadi tidak semua data bisa dibuat dalam berbagai macam diagram, tergantung kebutuhannya. Oke, ya, ini sampai di sini 3 macam diagram, ingat-ingat. Jadi nanti kalau ada data pakai apa ini, ya? Diagram, batang, apa garis, atau lingkaran. Itu semua nanti bisa bisa dipelajari, ya. Jadi secara teoritis akan seperti itu, melihat berbagai macam bentuk diagram. Nah, kemudian untuk tendensi sentral, ya, ada istilah rata-rata, min, median, nilai tengah, dan modus, ya, yang banyak muncul. Di dalam tendensi sentral itu secara umum orang menghitung rata-rata, ya, min. Makanya biasanya selalu kita menghitung rata-ratanya berapa, standar deviasi biasa berapa. Modus dan median itu digunakan kalau menggunakan min tidak bisa menjawab persoalan, ya. Baru menggunakan modus atau median.
Jadi contoh yang gampang begini ya, kalau misalkan berapa sih pendapatan orang Indonesia misalkan ya. Maka yang muncul dalam pikiran kita adalah rata-rata ya. Ya rata-rata sekian. Jadi pendapatan orang Indonesia itu rata-rata adalah 2,5 juta ya, gitu ya. Kok bisa ya? Ya itu secara nasional ya 2,5 juta. Dari mana ya? Nanti kan kita ya meskipun ada yang pendapatannya setiap bulan itu 5 miliar ya, tetapi secara rata-rata itu 2,5 juta pendapatan per bulan orang Indonesia ya. Gitu. Kemudian kita melihat lagi ya, ketika rata-rata tidak bisa menjawab, maka gunakan modus. Ya. Misalkan apa sih pekerjaan orang Banyumas? Ya. Kalau kita ditanya apa sih pekerjaan orang Banyumas, maka bukan bukan dijawab semua ya. Ya kalau profesinya kan banyak sekali, ada pedagang, tukang becak, petani, ya, tukang copet dan sebagainya itu banyak sekali pekerjaan itu ya. Tetapi yang muncul dalam pikiran kita adalah modusnya. Yang paling banyak apa? Misalnya paling banyak petani, ya sudah kita jawab apa pekerjaan orang Banyumas? Jawabnya petani. Ya. Jadi cuma satu kata, tidak banyak ya, satu kata petani. Itu dari mana mendapatkan petani? Modusnya adalah petani. Dan seterusnya ya. Jadi kalau pakai angka ya seperti ini ya. Rata-rata dijumlahkan, dibagi, banyaknya berapa, ketemunya berapa. Kalau modusnya dihitung mana yang paling banyak muncul ya kan gitu ya. Angka yang paling banyak muncul. Itu kalau kita bicara angka. Tapi kalau dipraktekkan dalam kehidupan, nah, rata-rata biasanya untuk menjawab misalkan pendapatan orang Banyumas. Tapi kalau modus pekerjaan orang Banyumas ya, kita jawab menggunakan modus. Itu contoh yang paling gampang ya. Tapi bisa nanti ya, yang lain pasti banyak contoh-contohnya. Oke ya, ini ada standar deviasi ya ini ya. Nah ini rumusnya seper n-1 sigma xi min x bar dikuadratkan ya. Itu standar deviasinya. Memang yang biasa muncul adalah variansi dan standar deviasi. Ya. Cuma persoalan itu yang perlu dipahami, kalau orang awam itu selalu hanya menghitung rata-rata. Ya. Tetapi sebagai orang statistik, kita bukan seperti itu. Selalu kita akan mengatakan berapa rata-ratanya dan berapa standar deviasinya atau SD-nya berapa itu ya. Jadi itu orang statistik ya. Kalau orang orang yang tidak tahu ya pakainya rata-rata selesai ya. Makanya apakah penting menghitung simpangan baku ini? Penting ya. Kalau tidak ada simpangan baku, kita bisa tertipu. Ya. Bisa tertipu. Mungkin kalau kita mendengarkan ya pidatonya Jokowi atau Sri Mulyani ya, Indonesia itu negara paling hebat itu, pendapatannya tinggi. Menurut data statistik, negara Indonesia itu dibanding Malaysia, Singapura ya, mungkin Amerika itu paling tinggi Indonesia pendapatannya. Cuma dalam data itu semakin tinggi pendapatan Indonesia, semakin meningkat jumlah kemiskinannya. Tapi bagaimana statistiknya ya? Iya, ini data resmi ya. Jadi yang saya sampaikan data resmi nasional, semakin tinggi tingkat ekonomi Indonesia, semakin tinggi jumlah kemiskinannya. Nah, nanti renungkan ya. Jadi kalau kita ingin mengurangi kemiskinan, turunkan pendapatan Indonesia. Nanti kemiskinannya akan menurun. Jadi kalau semakin meningkat, maka itu jumlah kemiskinan semakin meningkat. Nah, dari mana kok bisa tahu? Ya dari statistik ya. Kalau tidak mengenal statistik ya enggak bisa ya. Oke ya, ini mungkin untuk mengawali berpikir. Jadi mengapa standarisasi menjadi penting? Ya, karena tadi data yang resmi Indonesia saat ini
meningkat ekonomi dan meningkat jumlah kemiskinan. Ya, mengapa terjadi? Bisa dijawab dengan ini, mean dan standar deviasi. Jadi kalau orang yang tidak tahu ilmu statistik mungkin apa bingung ya. Oh, Indonesia pendapatnya meningkat, ngapusi. Oh. Nyata ini barang larang KB ya. Itu mesti kayak ngono. Betul. Yang disampaikan Jokowi betul. Indonesia meningkat pendapatannya. Hmm. Tapi harga barang meningkat ya gitu. Itu kan yang terjadi ya. Jadi tapi rakyat semakin menjerit. Padahal itu pendapatannya meningkat Indonesia. Hmm. Oke ya, jadi mungkin mungkin ini untuk memancing dulu biar kamu berpikir oh, data resmi dari Bappenas seperti itu ya. Nanti ada data yang lain. Ini cuma saya memberikan contoh data real adalah seperti itu. Oke ya, jadi nanti bisa di cara menghitungnya ya saya kira mudah lah ya. Kalau orang matematis sudah tahu sigma, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya rumus sudah tahu bisa menghitungnya ya. Tapi kalau orang di luar matematik, saya harus menuntun cara menghitungnya secara bertahap ya. Nah, jadi ini contoh-contoh ya bisa. Nah ini contoh-contoh yang sederhana begini ya. Kota A rata-rata pendapatan tiap bulan 3 juta. Kota B rata-rata pendapatan tiap bulan 101 juta. Tetapi kota A jumlah penerima BLT-nya 0%. Enggak ada. Kota B jumlah penerima BLT-nya 90%. Padahal rata-rata pendapatan tiap bulannya penduduk kota B itu 101 juta. Tapi jumlah penerima BLT-nya 90%. Kira-kira gimana itu ya? Padahal kota B kaya itu pendapatan per bulannya 101 juta ya. Sedangkan kota A 3 juta, tapi tidak ada yang terima BLT. Sedang kota B pendapatannya rata-rata 101 juta, tapi yang terima BLT sampai 90%. Kesenjangan ya Bang. Nah, itu nanti akan kejauhan ini. Makanya data Bappenas itu Indonesia kaya. Jadi jangan dikira Anda kaya. Indonesia itu pendapatannya tinggi sekali negara Indonesia. Tapi ya itu terjadi semakin tinggi pendapatan, semakin banyak orang miskin. Nah, itu yang jadi persoalan. Berarti apa terjadi apa? Kesenjangan ya. Ini contoh saja ya. Jadi uh, mengapa seperti ini? Nah, kita lihat ya. Ini biar untuk memancing dulu. Kita lihat. Nah, jadi kalau orang nontonnya ini, ya percaya betul hebat ya. Tapi kita tonton yang sesungguhnya apa yang terjadi dengan kota A, kota B. Nah, kita lihat. Kota A, ya, daftar warganya dan pendapatan tiap bulannya 3 juta, 2,5 juta, 3,5 juta, dan seterusnya itu. Nah, kota B, ya 1,5 juta, 1 juta, 1 juta, setengah juta, 1,5 juta, sudah. Ada satu orang, yang lainnya 1 juta, tapi ada satu orang yang nomor 10. Ya. Kelihatan enggak di sana, dari sana, kelihatan enggak? Bisa dilihat ini. Hmm. Tampak enggak ini tulisan ini? Jelas Pak. Jelas. Ya, ini kan ini kota B ternyata pendapatannya si Doli 1,5 juta, Bobo 1 juta, Lipo 1 juta, terus yang terakhir Luhut 1.000 juta. Nah, jadi ada satu orang yang berbeda sehingga ini bisa mengcover yang ini semua. Yang kere-kere ini tercover dengan satu orang yang pendapatannya setiap bulan 100 juta. Ya. Akibatnya rata-rata menjadi 101 juta. Ini ya ini yang bisa membuat orang terjebak ya kalau tidak tahu data sesungguhnya. Nah, ini statistik, jadi nanti kita tahu data yang sesungguhnya seperti apa ya. Jadi bisa menganalisis dengan baik. Ya. Kita tidak tertipu dengan informasi yang disampaikan oleh
mungkin dari pemerintah dan sebagainya ya. Ya, jadi ini kan kita bicara ilmiah, jadi ya kita boleh ngomong apa saja ya. Jadi ini biar tahu kita tidak tertipu dengan data. Saya kira itu ya, mungkin malam hari ini eh, materi sampai di sini ya. Perhitungannya sekarang sudah bisa menghitung standar deviasi ya. Silakan itu tugasnya bisa diambil persensi, jangan lupa ya, di on class persensi, kemudian eh, tugasnya diambil nanti dikerjakan, masukkan lagi ya sesuai dengan waktunya. Demikian ya untuk kuliah hari ini, mungkin tidak full ya karena memang terbatas. Kita susah menggunakan ya, ada Zoom ini yang kita tidak bisa secara bebas ya. Mungkin nanti disepakati ya kalau ingin ada kuliah yang offline ya, silakan disepakati supaya nanti ada ruangan, ada waktu yang bisa digunakan untuk kita bisa bertemu secara offline. Nanti yang jauh ya nggak usah ikut nggak apa-apa ya. Nanti pelajari saja bukunya. Nanti saya kira di buku jelas nanti materinya bisa dipelajari ya. Nanti kalau bermain SPSS-nya masih bingung, nanti kita bisa Zoom ya untuk beberapa yang masih kesulitan ya kita jelaskan lewat Zoom lewat ya lewat online ya untuk menjelaskan tentang masalah itu ya. Kemudian untuk kuliah berikutnya memang ada Zoom ya dari kampus. Tadi saya mengatakan eh, saya belum bisa ngecek apa penggunaan Zoom-nya. Nanti Punten yang Pak, tadi hmm, udah baru saya minta dari Pak Gunawan, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya bisa difasilitasi yang dari kampus saya tadi udah minta. oke ya, ya betul ya. Ya nanti digunakan ya Zoom yang sudah ada itu. Saya kira demikian ya untuk pertemuan yang akan datang. Punten Jadi ini Pak, kan ini menindaklanjuti untuk yang pertemuan kuliah offline, kalau hari Sabtu Bapak berkenan betul nggih? Ini tadi dari teman-teman mungkin kemungkinan kalau Sabtu gimana? Pak Pak Jazuli sakit mboten kira-kira. insya Allah bisa ya. Tapi kan jadi semua tahun KB pengen di Sabtu KB nanti kita atur waktunya. Oh, nggih. Karena banyak juga yang lain ingin Sabtu untuk kuliah ya. Jadi nanti saya atur biasanya hari Sabtu itu untuk bimbingan ya. Saya menggunakan untuk bimbingan tesis dan sebagainya. Nanti kita atur kalau memang sepakat Sabtu satu jam berapa nanti saya geser-geser dengan yang lain ya supaya semuanya bisa jalan gitu. Ini sih Gitu ya. untuk bulan Oktober ada rencana ke kampus tanggal 26 Pak. 26 Oktober. 26 Oktober Nggih, masih lama sih. Cuma masih lama. nggih Mm-mm. atau mungkin mau nggih mau nggo kersane Bapak Ya, mawon. kalau materi yang lain yang tidak terkait dengan hitung-hitungan seperti statistik, mungkin online nggak ada masalah ya. Jadi artinya itu gampang lah. Tapi yang terkait dengan statistik seperti ini, ada hitungannya dan sebagainya, itu kurang efektif dengan online. Jadi lebih baik memang kalau bisa berapa kali bisa offline sehingga akan lebih memantapkan di dalam prosesnya ya seperti itu. Jadi kita mudah menjelaskannya ya. Nanti tinggal satu dua orang bisa kita jelaskan secara sendiri nanti akan lebih mudah ya. Ya oke saja hari Sabtu enggak apa-apa ya. Nanti sambil reuni ya hari Sabtu. Gitu. Oke ya, nanti disepakati jam berapa kira-kira ya. Mau pagi apa mau siang apa sore ya. Nanti saya atur yang lainnya. Gitu ya. Nanti kita Ya, bisa disusun lewat WA untuk waktu offline-nya. Oke, begitu ya. Saya kira demikian untuk kuliah pada hari ini. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Hmm. Tidak ada. tadi ada chat katanya tugasnya masih terkunci ini. Iya, belum dibuka. Makanya ini biar selesai dulu. Nanti jam 9 bisa dibuka tugasnya. Enggak. Nggih, siap. Oke ya. Jadi maksudnya biar kita konsentrasi menjelaskan penjelasannya. Nanti
tugas dibuka, itu kan masih 1 minggu, waktunya tidak sehari ya, 1 minggu. Oke, untuk absensi di on class ya dibuka, tidak usah, tidak pakai QR ya, pakai biasa saja ya. Oke, gitu ya. Silakan presensinya dicek sudah eh, diisi apa belum. Untuk kuliah hari ini, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba, apa lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tugas masih dikunci. Oke. Terus apa lagi? Untuk kuliah offline, mau sore hari, jam berapa pada kosongnya off-nya? Untuk waktu nanti biar dirembuk dulu gitu, Pak. Ya, Biar jadi yang lain bok. karena ada kabupaten yang libur hari Sabtu, ada yang masuk, jadi ini kan beda-beda ya. Jadi nanti silakan dirembuk supaya enak ya. Hmm. Oke, begitu. Sudah cukup. Saya kira ini sudah terjawab semua Punten ya. Pak, berarti untuk yang offline sebulan sekali atau pripon dari Pak Jas apa? Untuk yang offline berarti apa setiap minggu mau offline, ada offline Ya, yang makanya lain tadi ngikut. Nah, apakah 2 minggu sekali, apa sebulan sekali? Kalau sebulan itu berarti hanya berapa kali kita ketemu itu ya. Kalau 2 minggu sekali ya boleh ya. Nanti kan mungkin agak agak banyak ya. Kita bisa bermain dengan SPSS-nya dan sebagainya itu. iya siapa? Nanti kita rembuk. Iya. Pokoknya itu saja lah. Pokoknya bikin yang enak saja lah. Insidental nggak ada masalah. Yang penting dikabari kita offline gitu aja. Nanti enak ya. Iya. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek teman-teman masih pada on kah? Ini ada informasi offline bagaimana? Cek teman-teman, ini kayaknya Mbok mau habis lagi. Apa kita pindah Zoom yang dari Pak Gunawan ya? Untuk membahas ini atau mau gimana? Apa mau skip dulu? Besok-besok pusing. Apa mau sekarang? Waduh, keklik ya.